Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini. Dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Firman Tuhan untuk kita renungkan pagi ini tertulis dalam 1 Petrus 4 ayat 19. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu, baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Demikian firman Tuhan. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, mengapa saudara harus memilih menderita jika saudara memiliki kesempatan untuk berbahagia? Ada orang yang selalu menggunakan bahasa tersebut untuk membuat seseorang memilih untuk menjadi orang yang paling berbahagia. Tetapi ketika kita mengerti satu hal, tidak ada kebahagiaan tanpa diawali dengan penderitaan. Jika seseorang bisa tiba-tiba langsung kaya tanpa harus menderita, tentu itu adalah kekayaan yang instan. Itu mengapa masih ada orang di zaman modern saat ini tidak mau bermimpi, tidak mau bercita-cita, tidak mau berusaha dalam hidupnya, tidak mau tertati-tati, tetapi dia menginginkan kekayaan dalam hidupnya. Dan saudara tahu apa yang mereka lakukan? Ternyata mereka memiliki kekayaan dengan menggunakan cara yang berbeda. Dan itu tidak benar. Saudara, ini adalah panggilan sebagai orang beriman kepada Kristus. Ketika kita membaca judul perikop kita hari ini, menderita sebagai Kristen. Ada orang yang salah memahami dalam perjalanan hidup mereka sebagai orang Kristen. Ada orang yang berkata bahwa ketika aku sudah mengikut Kristus, maka aku akan menjadi orang yang terus sehat. Jika aku sudah mengikut Kristus, maka aku akan kaya. Jika aku sudah mengikut Kristus, maka pendidikanku akan lancar semuanya. Padahal itu adalah mindset yang salah. Itu sama saja sedang menjadikan nama Kristus itu sebagai mantra. Dan ketika kita sudah beriman kepada Dia, maka kebaikan dalam mindset materi akan serta-merta menjadi bagian hidup kita secara totalitas. Itu pengertian yang sangat keliru. Malahan ketika saya sudah mengikut Kristus, saya mempersiapkan diri saya kepada penderitaan. Penderitaan apa yang saya sedang hidupi ketika saya menjadi orang Kristen? Penderitaan yang saya hidupi adalah bukan supaya saya mendapatkan banyak keuntungan uang. Bukan supaya kesehatan saya terjamin. Bukan supaya pakaian saya bertambah. Tetapi penderitaan yang saya harus hadapi adalah, dan ini sebenarnya adalah kehendak Allah. Aku harus mempersiapkan nama baikku akan rusak. Reputasiku malahan akan tersendat-sendat. Keuanganku malahan akan semakin menipis. Dan apa yang boleh aku lakukan sering sekali tidak disukai orang banyak. Mengapa demikian? Karena ketika aku bersuara dan tidak mau bersekongkol, tidak mau nepotisme, tidak mau berkoalisi, tidak mau melakukan tipu muslihat, tidak mau korupsi, tentu akan ada orang yang sangat membenci aku. Mengapa demikian? Karena mereka adalah orang-orang yang sedang sakit. Dan kini ketika kita sudah sehat, kesehatan yang intinya adalah di dalam iman. Ketika kita sudah menerima Kristus, kita sudah pasti sehat, energik, mengetahui akan prinsip-prinsip kehidupan ini. Dan saya tahu hal bahwa ketika aku melakukan yang curang, aku sedang mempermalukan satu nama yang maha mulia. Tetapi ketika aku tidak menjadi malu untuk sebagai orang yang bertanggung jawab di dalam nama Kristus, tentu penderitaan itu adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Mengapa demikian? Karena aku tahu apa yang sedang aku kerjakan. Itulah roh yang berada di dalam diri seseorang. Maka saudara jangan pernah menghindarkan diri saudara dengan segala persoalan yang terjadi ini. Jika saudara adalah emas, saudara pasti tidak akan takut dengan api. Tetapi karena kita lebih banyak menjadi sampah, mohon maaf, sebagai kertas, tentu kertas akan takut dengan api.
karena api itu akan menghanguskan mereka. Tetapi ketika kita sudah berada di dalam Kristus, kita tahu satu hal, aku turut berbahagia. Ini menjadi keluarbiasaan yang terdapat dalam tubuh ini, yang ketika aku mampu melakukan apa yang Tuhan kehendaki sebagai bentuk dari masuk dalam rencana Allah, ini adalah kebahagiaan kita. Sebagaimana manusia adalah bentuk dari materi, tetapi mampu menjadi orang yang mampu melakukan hal-hal yang bersifat terselubung dan tinggi tersebut, tentu Roh Kudus sedang menuntut saudara. Maka mengertilah satu hal, firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini berkata, hendaklah mereka yang harus menderita karena kehendak Allah menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Saudara, berbuat baiklah dalam setiap hidup saudara. Ingat, apa yang kamu lakukan, perbuatan baik saudara, adalah untuk kemuliaan Tuhan. Dan ketika kita sudah memuliakan Tuhan dengan perbuatan yang baik itu, dunia tidak akan mampu mengubur nama saudara. Maka ciptakanlah sejarah yang manis dalam hidup saudara, sehingga nama saudara tidak akan hilang dari dunia ini. Jika saudara hanya memilih sebagai manusia yang biasa-biasa saja, tentu saudara, kita semua akan mati, tetapi nama kita akan lenyap begitu saja. Itu mengapa ada istilah yang berkata, tidak ada gading yang tidak retak. Tetapi saya perlu berkata, jika gading tidak ada yang tidak retak, tetapi nama baik saudara, jangan saudara rusak, dan nama baik Allah jangan sampai rusak karena tindakan kita. Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami bersyukur atas anugerah-Mu. Terima kasih akan firman yang boleh kami dengarkan hari ini. Terpuji nama-Mu Bapa, dan Engkau pelihara kami, sehingga kami mampu menggumuli penderitaan kami dan berbahagia karena Kristus adalah nama yang agung dari segala nama, dan kami mencintai nama itu. Pelihara kami Bapa, sehingga kami menjadi orang-orang yang bertanggung jawab, berbuat baik sebagai penghormatan kami yang setinggi-tingginya kepada Allah yang kami sembah, yakni Engkau Allah yang maha benar. Terima pujian kami Bapa, dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.